Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Dwi Nur Alimah dari kelas PAI 6D. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran dari bab yang pertama. Oke. Temanya Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Siapa sih yang belum tahu Al-Quran itu siapa? Nah, di sini kita akan membahas Al-Quran. Baik, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Selain itu, Al-Quran itu sangat mudah diingat. Dikarenakan bukan orang tua saja yang dapat mengingatnya, tetapi anak-anak pun banyak yang menghafalnya. Seperti Musa yang umur 5 tahun, sekarang mungkin sekitaran 7 tahun mungkin. Dalam umur 5 tahun itu, di hafiz Quran itu, dia sudah hafal 30 juz. Itu anak-anak loh ya, dari kalangan anak-anak. Dia sudah hafal 30 juz. Baik, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Kalam yang itu bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan malaikat, itu bukan apalagi dari manusia biasa, itu bukan. Tapi itu wahyu dari Allah yang bertujuan untuk menjamin kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu hal yang luar biasa, tidak sembarangan diberikan kepada orang atau nabi, tapi itu hanya maksudnya orang awam, orang seperti kita ini. Tapi itu orang-orang pilihan Allah. Mukjizatnya Nabi Muhammad, itu Al-Quran yang paling terbesar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Artinya riwayat yang disampaikan oleh tiga orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Dan yang terakhir, keempat, membaca Al-Quran itu ibadah. Satu huruf aja dinilai sama Allah itu 10 kebaikan. Sudah ya mengenai pengertian Al-Quran. Selanjutnya mengenai nama-nama Al-Quran. Di sini Allah menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Al-Quran itu Allah menyebutnya dengan Alkitab. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya itu, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, Al-Quran dengan sebutan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa sih? Nah, Al-Furqan itu pembeda. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di sini artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sudah ya, namanya Alkitab sama Al-Furqan, itu nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Sumber ajar dari semua apa
apapun itu dari Al-Quran. Yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, hal yang belum diketahui atau yang tidak dapat diketahui oleh akal. Misalnya hari kiamat itu kan belum terjadi. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semua ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah menjelaskan atau menuntun. Di dalam Al-Quran ada tuntunan agar kita tidak masuk ke ranah yang negatif seperti melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu Allah membencinya, itu disitu sudah dijelaskan. Makanya Al-Quran sebagai petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Di sini Injil, kitab Injil itu yang diberikan kepada Nabi Isa. Gini ada singkatannya, Zadatamu ini. Zabur, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Zabur Daud. Tamu, Taurat, Musa kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Dan yang terakhir ini Injil. Kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Itu Zadatamu ini sebagai pengontrol dan pengoreksi ajaran masa lalu kitab tersebut. Al-Quran itu berarti sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, fungsi bagi kehidupan manusia. Fungsi bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Di sini fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Selain sebagai al-huda, sebagai petunjuk, fungsi Al-Quran itu juga sebagai al-furqan. Al-furqan itu pembeda, beda dari yang lain, tidak ada yang dapat menyamai Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang baik dan yang benar, yang batil, yang hak dan yang batil. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh di Al-Quran. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah menjelaskan di situ ada sesuatu yang dibenci Allah itu apa saja, sesuatu yang disukai Allah. Jadi di situ sudah dijelaskan lengkap di dalam Al-Quran. Oke, baik. Saya tutup materi ini. Sudah ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat dan selalu berlimpah berkah. Amin. Mohon maaf jika banyak salah kata atau tutur saat menjelaskan maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.